Kita masuk pembelajaran ke-11. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore pada Bapak yang lain. Siang, Pak. Jadi materi kita adalah bagaimana demokrasi global ya terhadap politik kita. Jadi global itu keterkaitan dan ketergantungan bangsa. Itulah global. Ya, bagaimana keterkaitan dan ketergantungan bangsa kita terhadap negara-negara lain. Itu dinamakan global. Jadi bagaimana politik globalnya? Ya, politik global itu ya masing-masing negara itu dia ingin ya mempengaruhi kekuasaannya, ingin kekuasaannya itu ditancapkan pada negara-negara lain. Ya, bagaimana politik globalnya sehingga suatu negara itu ya kalau sudah ditancapkannya pengaruhnya kepada negara lain, maka dia bisa bertindak sewenang-wenang. Kalau dia sudah bertindak sewenang-wenang, maka habislah negara tersebut. Bertambah miskinlah negara tersebut. Jadi kalau kita bangsa Indonesia ini mempunyai ketergantungan sama luar negeri, sama negara-negara Eropa sana, maka kita akan didikte oleh mereka. Ya, itulah yang kita tidak mau. Ya, jadi politik global ini mereka berusaha, dengan cara apa mereka berusaha menancapkan kekuasaannya ke negara kita? Ya, mereka memberikan utang-utang kepada kita. Ya, negara kita seperti yang kita ketahui adalah termasuk negara berkembang. Itu manisnya, ya, omongan manisnya negara berkembang. Ya, kalau dia kasarnya, Indonesia ini termasuk salah satu negara miskin di dunia. Itu kasarnya. Ya, jadi diperhaluslah sedikit oleh kita, tidak dikatakan negara miskin, tetapi negara berkembang. Jadi bagaimana negara-negara luar tadi, ya, caranya menguasai kita, mempengaruhi kita, ya, dengan cara misalnya memberikan utang, kemudian memberikan teknologi yang canggih-canggih, kemudian memberikan bahan baku yang kita nggak punya. Itulah cara mereka agar mereka bisa menguasai kita. Ya, contoh sederhana saja, misalnya si Raja Prayoga, ataupun contohnya si Gani. Si Gani ini ya naksir sama si Rizky Dwi Ananda. Ya, naksir dia si Gani. Rizky, kamu ditaksir oleh si Gani. Ya, bagaimana si Gani ini biar si Rizky ini menerima dia apa adanya, maka dipengaruhinya lah si Rizky tadi. Dengan cara apa? Diberikannya lah, ya, kalau dia suka nggak mungkin utang, dikasihnya lah uang jajannya, ya, dibelikanlah bajunya, diajaklah jalan-jalannya, sehingga si Rizky tadi ya menerima si Gani tadi dengan tulus. Dan begitu juga dengan negara-negara barat sana ingin menguasai kita, ya, ingin menguasai kita. Ditanya sama kita, ya Indonesia, ya kalian perlu apa? Ya, kami perlu ya teknologi yang canggih. Oke, nanti kami kirim
SDM kami yang handal-handal ya untuk mentransfer ilmu teknologi. Ya, habis itu kami mau apa lagi Indonesia? Kami nggak punya uang loh untuk membangun prasarana dan sarana dan prasarana. Oke, kalian perlu uang berapa? Itu mereka dengan gencarnya mempengaruhi kita agar kita mau ya menerima kebaikan dia, dan disitulah kita dikuasainya. Ya. Jadi dikuasainya kita, dan kita tidak bisa, ya kita tidak bisa ya mengelak karena udah budi baik dari negara-negara tadi ya sudah banyak tertanam sama kita, ya kita nggak bisa apa-apa. Mulailah kita ya jalanlah, mengalirlah ya budaya-budaya sosial dari barat sana masuklah ke Indonesia. Ya, budaya-budaya kita ditinggalkanlah, masuklah budaya-budaya barat. Ya, pakaian-pakaian kita pun bertambah-tambah pendek ya, dengan baju-baju ketat-ketat. Ya, mulailah kita mengenal ya bagaimana Hari Valentine. Ya, itu kan budaya-budaya barat itu. Ya, itu masuk sama kita, dipengaruhinya kita. Nah, jadi kita ini ya namanya negara miskin tadi nggak bisa menangkal budaya-budaya barat tadi. Ya, kalau budaya-budaya barat itu tadi kan dia secara liberal, individualistis, individu, nggak ada sama dia gotong royong. Ya, kalau sama kita kan kita gotong royong, kita peduli, ya sesama mahasiswa kita sapa, ya apa kabar Anissa, apa kabar Sri Lestari, apa kabar Ade Nur Aslamia. Ini kan kita sapa teman-teman kita. Kalau di negara barat sana nggak ada ya Juli, ya secara individual dia nggak ada sapa-sapaan Juli. Juli, kamu kok manis sekali sekarang, nggak ada seperti itu. Iya, nggak ada. Ya, jadi dia kalau di negara luar sana budaya-budaya itu ya budaya-budaya individual, ya budaya-budaya materialistis. Ya, dia melihat sesuatu dengan materi. Ya, tidak ada dia melihat dengan si Riko itu orangnya baik loh. Ya, si Riko itu orangnya etikanya bagus, orangnya sopan, santun, hal-hal seperti itu tidak ada sama mereka. Ya, mereka secara individualistis dan melihat sesuatu itu dengan materi. Ya, jadi bagaimana dia mentransfer budaya-budaya barat sana masuk pada kita. Kita ini ya melihat budaya-budaya barat tadi sudah ya nggak karu-karuan kita ya. Kita apalah budaya-budaya Hari Valentine, ya hari kasih sayang. Ya kita buatlah hari kasih sayang. Nah, kita lihat di barat sana bajunya pendek-pendek ya. Ya kita buat baju kita pula di sini pendek-pendek. Ya kalau di sana sering disko-disko, ya kita di sini pun sering disko-disko. Ya itulah hal-hal seperti itulah. Ya, dia ditransfernya budaya-budaya dia tadi ke kita. Iya Anissa. Jadi kalau kamu Anissa nggak bisa ya menangkalnya, jadi kamu ya ikutlah semua budaya-budaya barat tadi. Ya, bertambah lama baju kamu bertambah pendek. Ya, bertambah lama baju kamu itu bertambah ketat. Ya. Bertambah lama bertambah suka kamu dugem. Ya, bertambah lama bertambah suka kamu ke diskotik. Itu kan budaya-budaya barat. Ya, sedangkan budaya-budaya kita itu kita tidak mengenalnya. Ya, tidak kita mengenal.
Tetapi karena arus informasi budaya tadi lancar, ya, informasi yang terbuka, ya, nggak bisa lagi ditentang, ya masuklah dia, ya, ke negara kita. Tetapi dengan sosiologi tadi, ya, bagaimana politik tadi secara global, ya itulah masuk kepada kita. Ya, jadi pengaruh-pengaruh bidang politik itu masuk semua kepada kita, bidang sosial, bidang budaya, apalagi bidang ekonomi. Ya, jadi kalau udah masuk juga ke bidang ekonomi, maka hancurlah kita. Bertambah banyak kita orang-orang miskin. Kalian lihat data BPS itu, ya, orang miskin bertambah banyak. Ya, sekitar 11-12% orang miskin kita. Apa artinya? Dalam 100 orang terdapat 12 orang yang miskin. Coba kan bayangkan, ya, kita berapa orang? Ada 20 orang. Ya, kalau dia 100, 12 orang yang miskin. Kalau dia 20, ya 1/5 adalah. Ya, 1/5 kali 12 orang, sekitar 3-4 orang ada yang miskin. Nah, itulah artinya. Ya, itulah artinya kalau masuk budaya-budaya. Jadi yang paling parah itu yang menyengsarakan. Ya, Heri Julianto. Ya, yang paling parah itu, ya, jika ekonomi mereka, ya, bidang ekonomi kita nggak bisa buat apa-apa, ya. Indonesia, sawit kalian, hasil sawit kalian kirim kemari, ya, bolehlah kami kirim ke sana, tapi harganya agak-agak mahal loh. Oh, enak aja loh, harganya mahal, harganya segini kalau mau. Ya, kami menentukan harga, bukan kalian. Janganlah gitu. Mereka masih punya utang sama kami. Hal-hal seperti itulah kita didikte terus. Ya, bagaimana kita di bidang ekonomi dihancurkan oleh budaya-budaya Barat. Ya, mereka dengan budaya liberal, ya, menghancurkan kita semua dalam bidang-bidang ekonomi. Ya, jadi kita tidak terasa mereka menghancurkan kita. Kita lebih cinta buatan luar negeri. Tasnya mana? Tas branded dari luar negeri loh. Ini bukan KW-KW nih. Ini bukan kaleng-kaleng. Ya, semuanya dari luar negeri. Jadi makanya pemerintah itu mendengung-dengungkan, aku cinta Indonesia. Aku cinta produk Indonesia. Ya, karena kalau tidak kita yang membeli produk-produk kita, siapa lagi? Ya, kalau dibawa ke luar negeri, apa laku produk-produk kita? Dan orang-orang luar negeri tadi pun dia membuat pajak yang tinggi kepada barang-barang kita. Kalau barang-barang kita dijual, ya, diekspor, ya, ke luar negeri sana, maka negara-negara tersebut akan mengenakan pajak yang tinggi kepada barang-barang kita, sehingga barang-barang kita nggak bisa bersaing di luar negeri, ya, nggak bisa bersaing kita, barang-barang kita, ya, karena dipajakin sama mereka. Jadi kalau barang-barang kita itu harganya Rp100 masuk ke negara Malaysia misalnya, barang kita dipajakin, jadi pajaknya 50. Berarti barang kita 150. Ya. Sedangkan barang-barang seperti kualitas seperti kita itu, ya, barang-barang seperti kita itu, ya, di Malaysia sana cuma 75.000. Nah, begitulah mereka, ya, orang-orang luar negeri sana, kalau ekonomi sudah mereka kuasain. Ya, bagaimana mereka menguasai ekonomi dan menghancurkan, ya, ekonomi kita. Ya. Jadi itulah bagaimana kita ini, ya, mindset kita itu jangan mau kita barang-barang luar negeri. Ya, aku cinta barang Indonesia, jangan mau.
Ya. Nah, kalau kita masih mencintai barang-barang luar negeri sana, ya kita bertambah miskin lah. Ya, bertambah miskin, kita nggak laku barang-barang kita. Ya, nggak laku. Ya, jilbab kita ini yang kita pakai ini di sini cuma 25.000. Ya, kalau dibawa ke Amerika sana, ya harganya menjadi 100.000. Ya, itulah apa mahalnya, nggak laku. Ya, jadi bagaimana mereka mempengaruhi kita dari bidang sosial, budaya, ekonomi yang terutama, ya mereka mendikte kita. Pengaruh-pengaruh mereka itu masuk kepada kita, ya. Jadi mereka itu berebut, ya, semua negara-negara maju itu berebut sama kita. Kita ini ibaratnya ya macam si Juli ataupun macam si Lestari. Ya, jadi Indonesia ini seksi. Ya, banyak orang suka sama Indonesia ini. Nah, itulah ibaratnya. Ya, jadi kalau banyak negara-negara yang suka sama kita, ya berarti kita kan seksi. Ya, jadi kalau kita mau apa aja dikasih sama mereka. Ya, negara-negara itu dikasih. Ya, mau apa Indonesia? Tapi itulah dia. Ya, bukan berarti ya kita itu apa dikasih utang kita bisa kaya, bertambah miskin dengan bunga yang tinggi. Ya, kadang-kadang mereka ya bersaing. Di sini utang. Ya, di sini bukan pinjol loh, bukan pinjaman online. Di sini murah bunganya. Ya, jadi berebut mereka. Ya, dari negara-negara maju itu. Ya, Jepang memberikan pinjaman. Ya, Cina, Indonesia, Indonesia, kita kasih utang lah, kita kasih mulah lah. Bunganya kita kasih mulah loh, ya utang sama kita loh, ya mau marah kita, ya kita mau utang kemana-mana, Cina cuma ngasih utang dengan bunga murah, ya kemana kita mau utang, ya itulah dia bagaimana pemerintah secara selektif, ya menghempang masuknya ya budaya-budaya Barat tadi ke Indonesia. Jadi dengan apa pemerintah mengempangnya? Ya, pemerintah menghidupkan budaya-budaya tradisional. Ya, jadi bagaimana pemerintah itu membuat produk-produk UMKM itu ya dengan SNI Standar Nasional Indonesia dibuatlah. Buat begini loh, ada standarnya. Kalau kalian mau buat jilbab, ini standarnya begini, biar kita biar laku loh barang kita, ya biar warga-warga kita juga membeli barang-barang kita, ya. Jadi dibuatlah SNI Standar Nasional Indonesia. Itulah dia, ya bagaimana pemerintah menghempang masuknya arus luar negeri tadi, ya. Jadi hubungan pasar internasional ya dengan politik Barat tadi terus masuk. Ya. Syukur-syukurlah kita punya Pancasila. Ya, Pancasila ya Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berbeda-beda tetap satu. Nah, itu dia. Ya, itulah caranya ya pemerintah tadi. Ya, bagaimana menghempang masuknya budaya Barat tadi. Jadi jangan mau kalian mengikuti budaya-budaya Barat. Ya, jangan mau kalian memperingati hari Valentine, ya, hari kasih sayang. Jangan mau. Ya, jangan mau kalian dugem-dugem. Jangan. Ya, barang-barang luar negeri sebagai action, ya pamer barang luar negeri. Jangan mau. Ya, itu membuat barang-barang luar negeri tersebut akan laku. Ya. Dan laku ya devisanya ke sana keluar. Ya, sedangkan kita nggak laku barang-barang kita. Ya kasihanlah ya kepada para pengrajin kita, UMKM kita yang bersusah payah ya membuat standar SNI. Ya, jadi kalau kita ya dengan jumlah penduduk yang begitu banyak, 270-an juta penduduk kita.
Ya, sebenarnya kita nggak perlu barang-barang luar negeri, barang-barang kita sendiri. Ya, barang-barang kita sendiri kita jual sendiri sama warga kita, maka lambat laun kita akan menjadi negara yang maju, negara sejahtera. Nah, jadi hal-hal seperti itulah ya bagaimana demokrasi global ini ya mempengaruhi ya politik-politik nasional kita. Ya, untuk itu mari kita lihat dulu ya yang satu ini. Ya, jadi inilah demokrasi global terhadap perpolitikan nasional. Ya, global pengertiannya ya ada dampak positifnya, ya ada dampak negatifnya, ya seperti yang saya katakan tadi, globalisasi adalah peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia. Inilah yang dinamakan globalisasi. Ya. Jadi sikap masyarakat itu adalah kalau kita lihat dengan sehari-hari, baik dia sikap masyarakat kita, ya dia pengen serba cepat, ya instan semua, nggak mau lama-lama. Ya kalau kuliah mau cepat siap, mau cepat selesai. Kalau perlu nggak usahlah pakai 8 semester, 1 semester aja tamat. Itulah serba cepat, instan. Kemudian kerja keras, ya kompetitif. Inilah sikap-sikap masyarakat. Ada juga yang kreatif, ada juga yang inovatif, dan kemudahan-kemudahan. Ya sampai yang malas pun ada. Ya, kemudian ada juga yang tidak tenang. Jadi pengaruhnya ke bidang politik, ya bidang sosial, budaya, bidang ekonomi, bidang teknologi. Di bidang politik, dilihat dari globalisasi politik. Pemerintah dijalankan secara terbuka dan demokratis, karena pemerintah adalah bagian dari secara negara. Jika pemerintah dijalankan secara jujur, bersih dan dinamis, tentu akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut beberapa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. Di bidang ekonomi, globalisasi dan liberalisasi, pasar telah menawarkan alternatif bagi pencapaian standar hidup yang lebih tinggi. Terbukanya pasar internasional, meningkatnya kesempatan kerja, dan meningkatnya devisa negara. Dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa, mampu memacu produktivitas dan inovasi para pelaku ekonomi agar produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan produk-produk yang lain. Pada era globalisasi ini menuntut manusia yang lebih kreatif dan produktif. Di bidang sosial dan budaya, para generasi muda mampu mendapatkan sarana-sarana yang memungkinkan mereka memperoleh informasi dan berhubungan dengan lebih efisien dengan jangkauan yang lebih luas. Informasi dapat diperoleh secara mudah, cepat, dan lengkap dari seluruh dunia sehingga pengetahuan dan kawasan manusia menjadi lebih luas. Kita dapat meniru pola pikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin dari iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa pada yang lebih akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebal rasa nasionalisme. Bagaimana dampaknya? Kalau tadi kan dampak positif, dampak negatif ya globalisasi ini ya di bidang politik. Salah satu dampaknya bersumber pada penyebaran nilai-nilai politik barat melalui jaringan informasi dan transformasi yang berkembang secara pesat.
Dengan demikian, proses pendidikan atau sosialisasi politik kita akan dipengaruhi oleh nilai-nilai politik Barat. Di bidang ekonomi, ini dampak negatifnya ya. Dampak negatifnya, semakin melebarnya ketimpangan distribusi pendapatan antar negara kaya dan negara-negara miskin atau negara-negara berkembang. Kemudian munculnya perusahaan-perusahaan multinasional ya, dan transnasional. Kemudian menimbulkan sifat konsumerisme di kalangan generasi muda, sehingga tidak mampu memenuhi tuntut zaman karena sudah terbiasa menerima teknologi dan hanya mampu membeli tanpa membuatnya. Di bidang sosial dan budaya, para generasi muda mampu mendapatkan sarana-sarana yang memungkinkan mereka memperoleh informasi dan berhubungan dengan lebih efisien. Informasi dapat diperoleh secara mudah, cepat, dan lengkap. Di bidang sosial, ya budaya, generasi muda yang tidak siap akan adanya informasi dengan sumber daya yang rendah, hanya akan meniru hal-hal yang tidak baik, seperti adanya bentuk-bentuk kekerasan, tawuran, melukis di tembok-tembok, dan lain-lain. Dengan adanya fasilitas yang canggih, membuat seseorang enggan untuk berhubungan dengan orang lain sehingga rasa kebersamaan banyak berkurang. Karena banyaknya informasi yang dapat tanpa disaring terlebih dahulu, maka akan mengakibatkan perubahan pola hidup dan pola pikir. Ya, jadi begitulah ya bagaimana parahnya itu ya globalisasi ya, masuk ke negara kita tanpa ada saringan. Ya, dia memang ada positifnya, tetapi lebih besar negatifnya. Ya, jadi bagaimana kita seorang mahasiswa ya menghempal masuknya arus informasi tersebut. Kita jangan terus ya tanpa ada saringannya informasi kita terima begitu saja. Ya, apalagi zaman sekarang ini informasi yang hoak di mana-mana. Dengan keterbukaan informasi, ya semua bisa dilakukan. Ya, kalau dulu mungkin agak susah kita membuat hoak-hoak, tetapi sekarang dengan jari kita, ya kita bisa menyebarkan apa saja. Kalau dulu mulutmu adalah harimaumu, sekarang jarimu adalah harimaumu. Ya, hati-hati kita ya dalam arus informasi yang begitu kencang, begitu dahsyat mempengaruhi kehidupan kita. Sebagai mahasiswa, ya kita harus menyaring terlebih dahulu informasi-informasi apa saja yang kita terima. Ya, bisa saja informasi tersebut dari luar negeri, ya, dan ingin mengacaukan kita. Kalau sudah kita kacau, ya, maka mereka dengan enaknya mempengaruhi, ya, dengan enaknya mempengaruhi kita, ya. Jadi kalau kita berpikir positif, kalau negara-negara tersebut dapat mempengaruhi kita, ya kenapa rupanya? Ya, kita kan kalau misalnya dipengaruhi oleh negara lain kan enak kita. Ya, tidak begitu mudahnya anak bapak semua. Kalau kita sudah bisa dikuasai negara lain, semuanya hasil bumi kita ya akan terus meningkat, ya terus meningkat dan akan diekspor ke negara dia. Ya, jadi mereka mengambil bahan-bahan bakunya dari kita, kemudian dibuatnya menjadi barang jadi di tempat dia, dijualnya balik sama kita dengan harga yang mahal. Ya, kalau kita di bidang ekonomi sudah dikuasai oleh negara-negara barat, maka ya jangan harap ya pengangguran akan semakin kecil, angka pengangguran dapat ditekan, malah sebaliknya
pengangguran akan terjadi di mana-mana. Ya. Jadi dengan COVID ini, ya ini masih dinamis. Negara-negara Barat itu pun ya juga berdampak ya dalam COVID ini. Dan inilah kesempatan kita untuk berjuang ya agar kita keluar atau terbebas dari negara-negara yang ingin menguasai kita. Ya, jadilah seorang mahasiswa yang cinta produk Indonesia. Jadilah seorang mahasiswa sebagai generasi milenial yang tidak gampang ya disusupi ya oleh budaya Barat. Itulah anak Bapak semua materi kita pada hari ini. Silakan yang ingin bertanya. Kita diskusi. Ayo, siapa? Saya izin bertanya, Pak. Ya, siapa Juli? Bapak. Ya, Juli. Sebentar saya cari. Julia Evita Lestari. Oke, Juli. Jadi di sini saya mau nanya, Pak, salah satu alasan terbesar kenapa negara asing itu suka salah satu alasan kenapa negara asing itu suka Ingin menguasai. ingin menguasai Indonesia itu apa ya sebenarnya, Pak? Iya. Jadi si Juli ini nanya, ya negara-negara asing itu ya ingin menguasai Indonesia itu kenapa? Ya, Indonesia ini kan rakyatnya bodoh-bodoh, ya pemalas, ya minim skill. Ya, kenapa mereka mau? Ayo jawab, ya Raja Prayoga jawab. Kenapa? Apa Pak? Kamu. Karena itu Pak, Indonesia itu memiliki 270 juta penduduk, memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berpotensi untuk sebagai ladang bisnis maupun sebagai pasar. Itu dia jawabannya. Bagus sekali ya. Oke. Raja mana deh? Raja. Siapa namamu? Muhammad Raja Prayoga. Muhammad Raja Prayoga. Lagi, nanya. Gani, Muhammad Gani. Putus Bapak. Ya, Suara Bapak putus. putus. Ya Pak. Ya, siapa lagi mau nanya? Pak izin bertanya Pak. Ya, Andrean Pak. siapa? Andrean Rahmansyah. Andrean Rahmansyah. Oke, Andre, nanya. Kan tadi Bapak bahas tentang utang ya Pak. Jadi kan setiap negara pasti punya utang kan Pak. Apakah utang itu bisa jadikan modal negara untuk ke depan ya Pak? Kan sekarang pemerintah lagi galangkan pembangunan infrastruktur negara kan pakai modal utang dari negara lain Pak. Iya. Gimana? Oke, terima kasih Andrean. Ya. Jadi apakah kita mau bangun pakai apa? Modal dekul? Nggak mungkin ya kan? Nah, ayo jawab. Jadi itu utang itu juga diperlukan oleh Jangan. Oh, udah nggak. Jangan lagi. Udah Yang Pak. lain. Yang lain ada siapa jawabnya? Si Nurikmah. Jawab Nurikmah. Pak, boleh ulang pertanyaannya, Pak? Andrean, ulang katanya. Putus, Pak. Halo ya, dengar. Jadi kan setiap negara kan pasti punya utang. Jadi apakah utang negara ini bisa jadi modal buat ke depannya? Kan pemerintah juga lagi menggalangkan dana untuk pembangunan infrastruktur negara. Itu kan pakai modal utang dari negara lain. Saya jawab. Pak, belum bisa jawab, Pak. Gampang loh jawabnya. Anissa Putri, jawab. Anissa Putri. Saya, Ya, Pak. jawab. Bentar, Pak, masih mikir. Apaan yang dipikir oleh gampang kok.
Ya, jadi utang itu ya nggak usahlah jauh-jauh kita, ya diri kita sajalah, diri kita. Kita utang tuh untuk apa? Ya, kalau kita utang itu untuk konsumtif, untuk makan-makan di mall, untuk jalan-jalan, ya memang susah kita. Ya, kita punya utang, kalau untuk itu maka bertambah lama, bertambah melaratlah kita. Ya, kalau kita ngutangin utang kepada teman kita, ya hanya untuk pamer-pamer, ya membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan, kita beli baju baru, kita beli celana baru, kita beli jilbab baru, maka bertambah susahlah kita. Tetapi kalau kita pinjam duit teman kita buat usaha, buka jual kuota, buka konter jual pulsa, keuntungan itulah kita sisihkan untuk membayar utang itu. Ya, jadi tidak menyengsarakan kita. Ya, juga skala besarnya negara kita. Ya, kalau kita zaman Orde Baru dulu, ya utang kita juga banyak loh, ya. Tetapi waktu zaman Orde Baru itu utang kita itu dibuat untuk konsumsi, ya banyak yang tidak produktif, ya. Sehingga zaman Orde Baru utang kita banyak, ya kita nggak sanggup membayarnya. Tetapi kalau sekarang ini, ya kita lihat utang kita banyak, tetapi kita buat untuk infrastruktur, ya kita buat untuk membangun kawasan ekonomi, kita dibuat pemerintah buat lapangan terbang dan sebagainya. Sehingga nanti keuntungan disitulah untuk bayar utang. Jadi dalam konteksnya Andrean, ya boleh-boleh saja utang, ya tetapi dimanfaatkan dengan yang produktif. Ya, oke, terima kasih. Anak-anak semua. Ya, kita tutup pembelajaran ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat siang. Terima kasih, Pak.